لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di dalam video pembahasan makhraj dan sifat huruf. Dan kali ini kita akan membahas huruf ain. Ya. Setelah kemarin kita bahas huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bawah, yaitu hamzah dan huruf ha. Nah, sekarang kita akan membahas huruf ain, ya, huruf tenggorokan tengah. Huruf yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf ain pada pekan ini insyaallah. Nah, huruf ain ya memiliki makhraj di tenggorokan tengah. Ya, di mana itu tenggorokan tengah? Kalau misalkan ya para ulama berbeda pendapat dalam hal letak, namun pendapat yang saya pegang adalah tenggorokan bawah pada jakun, ya, pas di jakun tenggorokan tengah naik sedikit. Ya, naik sedikit. Nah, itu tenggorokan tengah naik sedikit, ya. Nah, kemudian sifat huruf ain yang pertama jahar. Ya, dia tidak keluar angin. Ya, kalau kita hadapkan di tangan kita di depan mulut kita, maka pada saat mengucapkan huruf ain, nah tidak ada angin yang keluar di situ. Yang kedua adalah tawasud. Apa itu tawasud? Kalau kemarin kita mengenal syiddah dan rokhawah. Syiddah tertahan aliran suara, rokhawah itu mengalirnya suara. Nah, untuk tawasud adalah pertengahannya. Maksudnya pertengahan bagaimana? Ia mengalir namun berhenti sampai makhraj, ya, mengalir sedikit kemudian berhenti atau tertahan, ya, aliran suaranya. Jadi kalau misalkan tertahan, contohnya huruf ba, jadi ab. Nah itu syiddah tertahan. Tapi kalau rokhawah itu mengalir seperti huruf sin, ya, as, atau huruf yang ha, huruf ha yang kemarin kita pelajari. Nah itu rokhawah. Tapi kalau tawasud dia mengalir sedikit. Ya, itu tawasud. Kemudian yang ketiga adalah istifal, pangkal lidahnya turun. Jadi enggak ya, enggak tercekik ya, tapi dia ya, lidahnya turun, ya. Ya, jadi bukan nah, enggak, tidak tercekik. Jadi beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf ain itu tercekik gitu ya. Salah. Kalau tercekik berarti sifat hurufnya tidak tepat, ya. Kemudian terakhir infitah, lidahnya merenggang, tidak lengket ke atas. Ya, tidak lengket ke atas. Nah, kalau sudah istifal berarti otomatis dia infitah. Ya. Karena lawan istifal adalah isti'la. Kalau isti'la ada kemungkinan untuk itbaq. Itbaq itu lawannya infitah, lidahnya lengket ya ke langit-langit. Kalau istifal dia pasti infitah. Nggak mungkin istifal tapi itbaq juga nggak mungkin, ya. Baik, kalau begitu kita langsung coba praktekkan huruf ain yang ada di sini. Ya, huruf ain. Kita mulai dari yang ada matnya. Ya. Silakan didengarkan dan diikuti. Ya, posisi mulut bisa dilihat di kamera webcam yang ada di sisi pojok kanan bawah ya. Sekali lagi. Ya. Dan ini tidak boleh masuk hidung ya, hadirin, tidak boleh masuk hidung. Nggak boleh nah itu ada sengau ada ya. Yang saya
Ya, tidak boleh karena yang masuk ke rongga hidung hanya dua huruf, yaitu mim dan nun bertasydid, atau huruf unsur dan unsur n-nya aja yang masuk ke dalam rongga hidung. Sedangkan huruf ain tidak boleh. Dan ini memang diakui para ulama ini agak sedikit susah ya. Bahkan orang-orang yang sudah levelnya mengajar saja, kalau misalkan kita dengarkan kadang-kadang masih suka melakukan kesalahan seperti ini. Ya, hatta imam-imam yang ada di masjid juga kadang masih suka melakukan kesalahan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan dilatih. Ya, dengan dilatih. Latihannya bagaimana? Seperti tadi. Ya, hidungnya ditutup sambil melafazkan huruf ain. Ya, diraba, ya, dicari ya, di feelingnya bagaimana supaya tidak masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian baris yang kedua yang disukunkan ya. Ya, ada tawasud, ada lebihannya sedikit. Kemudian kita ulang. Nah, seperti itu. Sekarang yang tasydid. Oke, lagi. Ya, kita ulang dari awal ya. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Nah, seperti itu. Nah, prakteknya bagaimana? Di dalam Al-Quran, contohnya misalkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Jadi ada ayunan. Alamin. Alamin. Seperti itu. Ya. Kemudian, contohnya, misalkan, Adzabun alim. Ya. Adzabun ya, misalkan. Nasta'in, ada ayunan. Nasta'in, seperti itu. Ya. Fil 'uqad. Kalau ada yang dhamma, fil 'uqad. Nah, seperti itu ya. Jadi enggak tercekik ya, enggak. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, enggak seperti itu. Atau enggak nasta'in ain, nah, enggak seperti itu. Nasta'in ain, nasta'in, seperti itu. Atau fil 'uqad. Ini jangan fil 'uqad, enggak. Dan tidak boleh ada geraman ya. Saya pernah mengajar salah seorang anak di mana ainnya ini ada geraman. Nah, ini salah, seperti ini salah ya. Nah, baik, kalau begitu cukup sampai di sini pembahasan makhraj dan sifat huruf ain. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas makhraj dan sifat huruf ha ya, temannya huruf ain di tenggorokan tengah. Nah, bagaimana pembahasannya? Ditunggu saja di pekan berikutnya. Ya, sementara sambil menunggu dilatih dulu ya materi yang sudah diberikan. Ya, bisa disetorkan di guru ngajinya ataupun apabila ingin ikut belajar Al-Quran sama-sama via online ya atau offline, bisa hubungi admin yang nomornya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup ya, saya ingin memohon bantuannya pada kaum muslimin semuanya untuk dapat mendukung dakwah kita, dakwah Al-Quran ini ya dengan cara mengklik tombol like, share, subscribe atau komen ya di kolom komentar yang ada di bawahnya ya, agar kami dapat terus termotivasi di dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat ya, konten-konten edukasi Al-Quran yang bermanfaat untuk umat ya. Baik, kalau begitu saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.